Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Perilaku hewan ternyata sama rumitnya loh dengan manusia, karena susah dimengerti, sampai-sampai bikin ilmuwan bingung dan mempelajari perilaku hewan-hewan tersebut. Berikut ini ada beberapa perilaku hewan yang sulit untuk dimengerti. Mungkin selama ini kita nggak pernah sadar ya guys sama posisi sapi kalau lagi makan rumput. Pasalnya sapi itu kalau lagi makan rumput selalu menghadap ke utara loh. Kok bisa ya? Kira-kira alasannya kenapa tuh? Dari info yang Mimin baca di weird.com, pada tahun 2008, ilmuwan Sabine Begel dari Universitas Duisburg Essen di Jerman membawa Google Earth untuk mempelajari ternak. Hasilnya ternyata hampir semua sapi di berbagai negara selalu berbaris dengan kutub utara atau selatan, magnetik saat merumput. Menurut penelitian itu, sapi menghadap utara atau selatan karena faktor magnet bumi. Dikutip dari ScienceCompass.com, utara atau selatan adalah posisi yang nyaman bagi sapi. Pasalnya, sapi tidak suka panas karena suhu tubuhnya sudah mencapai 40 derajat Celcius. Dengan kulit yang tebal, beberapa hewan lebih suka mengarahkan tubuh mereka terutama saat beristirahat dalam arah tertentu, yaitu dengan poros utara dan selatan. Seperti yang kita tahu, simpanse dikenal sebagai hewan yang perilakunya gemar berburu, bahkan menyerang simpanse lain. Kira-kira kenapa ya mereka suka saling menyerang satu sama lain, padahal kan umumnya binatang lain justru saling melindungi, apalagi jika sesama spesies. He has got all his hair now erected. It's called piloerect. Kayak di video yang diunggah channel BBC Studio ini guys, yang memperlihatkan kelompok simpanse di tengah hutan yang saling menyerang satu sama lain. Ternyata dikutip dari BBC.com, dalam buku Demonic Males, Apes and the Origin of Human Violence, Richard Wrangham dari Harvard mengatakan kalau simpanse berperang karena secara genetis mereka cenderung melakukan kekerasan. Seperti halnya manusia, ini bisa dibilang adalah sifat bawaan dari simpanse itu sendiri. Karena simpanse dan manusia adalah kerabat yang sangat dekat, Wrangham berteori bahwa jika satu berperang, yang lain juga akan mengikuti. Namun menurut Robert Sussman dan Joshua Marshak dari Universitas of Santa Louis, simpanse berperang karena manusia sudah ikut campur dalam kehidupan mereka, seperti halnya menebang dan menghancurkan hutan, sehingga membuat wilayah mereka menjadi langka. Dan itu memaksa simpanse menjadi lebih agresif, bahkan untuk sesama simpanse sekalipun yang berbeda kelompok. Mereka harus berperang untuk dapat mempertahankan wilayahnya. Bagi kalian yang punya hewan peliharaan anjing, pasti bukan hal yang asing lagi kalau kalian lihat si anjing mengejar dan menggigit ekornya sendiri. Nah, kira-kira kenapa bisa begitu ya guys? Dari info yang Mimin baca di trubus.id, perilaku anjing suka mengejar ekornya sendiri disebut whirling. Alasan anjing suka melakukan whirling yaitu pertama untuk mengenali tubuhnya sendiri. Biasanya ini terjadi pada anak anjing yang masih belajar menemukan hal baru di bagian tubuhnya guys. Selain itu, anjing melakukan whirling untuk mengusir kebosanan dan untuk menarik perhatian. Misal, gara-gara nggak diajak main sama kalian, doi jadi caper deh ngejar-ngejar ekornya supaya diperhatiin. Tapi selain itu harus diperhatikan juga karena bisa jadi dia melakukan whirling karena ada kutu atau cacing yang nggak bisa diatasi oleh anjing. Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan ke kebun binatang, malah hampir kena timpuk kotoran yang meluncur? Kalau kayak gitu, kemungkinan sih pelakunya adalah simpanse. Pasalnya, simpanse dikenal suka melempar kotorannya sendiri. Kenapa ya dia kayak gitu? Di
Dikutip dari Trubus.id, dalam penelitian yang dilakukan, Karen Schreier, seorang profesor antropologi di University of Wisconsin-Madison, mengatakan kalau simpanse memang memiliki kelompok sosial hierarkis. Mereka dikenal suka menyeret ranting pohon atau melempar batu ketika mereka frustasi, jengkel, atau ketika mereka ingin menunjukkan dominasi, guys. Nah, di lingkungan kebun binatang, terutama jika sekelompok orang menatap mereka, simpanse mungkin gusar atau frustasi. Makanya jika mereka kekurangan batu atau ranting kayu, mereka menggunakan kotoran. Dari dulu kita udah tahu ya guys, kalau anjing sama kucing itu rata-rata nggak pernah akur, padahal nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau ketemu bawaannya langsung pada kejar-kejaran. Kira-kira kenapa? Hayo! Nah, dari info yang Mimin baca di bobogrid.id, hal ini disebabkan oleh cara mereka berkomunikasi dan gerak tubuh mereka berbeda. Kucing dan anjing mempunyai pengertian yang berbeda akan gerakan ekor. Seekor anjing menggerakkan ekornya sebagai tanda persahabatan dan ingin bermain, sedangkan seekor kucing menggerakkan ekornya sebagai tanda ia marah dan untuk menakuti musuhnya. Lalu, ukuran badan juga mempengaruhi. Anjing punya badan yang lebih besar daripada kucing, makanya si kucing sering merasa terintimidasi dengan ukuran badan anjing. Selain itu, anjing adalah hewan yang aktif dan suka berburu. Induk anjing pun melatih anaknya berburu dengan mengejar kucing. Sedangkan kucing adalah hewan yang gesit. Dia bakal buru-buru lari jika ada anjing yang mengejarnya. Makanya jadi kejar-kejaran deh sampai pada capek sendiri. Tahu nggak sih guys, faktanya burung gagak punya perilaku yang cukup unik. Jika sesamanya ada yang mati, burung gagak yang lain akan berkoak dengan keras. Kenapa bisa begitu ya? Seperti yang terlihat dalam channel Deep Loop, saat seseorang membawa burung gagak yang mati, burung gagak ini akan berkoak dengan kencang. She carries a dead taxidermied crow. Dikutip dari BBC.com, dalam penelitian yang dipimpin oleh John Marsluff dari Universitas Washington di Seattle, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa gagak akan mengingat manusia yang tampak berbahaya bagi mereka. Burung-burung gagak itu kemudian mengajari gagak lain untuk berkoak dengan keras pada wajah seseorang yang dianggap membunuh gagak, sehingga semua komunitas gagak juga ikut berkuak pada wajah yang sama, bahkan 7 tahun kemudian. It's mayhem. Or so it seems. Wah, ternyata burung gagak punya ingatan yang luar biasa ya guys. Kalian yang punya hewan peliharaan kucing, pernah nggak sih ngelihat kucing kalian tiba-tiba gelisah kayak akan ada hal buruk terjadi? Nah, itu bukan kebetulan aja loh guys. Pasalnya kucing memang bisa memprediksi bencana alam. Dikutip dari detik.com, seorang pakar krioseismologi di Nebraska, Amerika Serikat, Celeste Labets, mengatakan kalau kucing bisa merasakan getaran kecil daripada manusia. Gelombang pertama gempa atau P-wave lebih lemah dari gelombang selanjutnya yaitu S-wave dan gelombang permukaan. Nah, P-wave tidak disadari manusia, tapi bisa dirasakan hewan. Salah satunya kucing, guys. Jadi tahu dong alasannya kenapa kucing suka tiba-tiba gelisah? Jangan-jangan bakal ada bencana alam terjadi. Nah, itu tadi beberapa perilaku hewan yang sulit dimengerti, tapi coba dikuak oleh banyak peneliti guys. Kalau perilaku wanita yang sulit dimengerti mah, kayaknya para peneliti juga ogah nelitinya.